Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 21 September 2022. Kita akan mengambil renungan dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Belas kasihan melahirkan pengampunan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menjumpai sebagian kecil orang mempunyai sikap yang negatif atau sikap-sikap yang tidak selaras dengan sikap sebagai orang Kristiani yang penuh dengan cinta kasih, belas kasih, dan juga kepedulian. Dan orang-orang yang penuh dengan iri hati, kedengkian, itu digambarkan dalam Injil hari ini kepada orang-orang Farisi yang ketika melihat Tuhan Yesus Kristus makan bersama dengan pemungut cukai, memanggil Matius untuk mengikutinya, dan orang-orang Farisi bereaksi begitu keras bahwa Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu untuk bisa mengampuni, terlebih dahulu kita mesti mempunyai sikap belas kasih di dalam diri kita, sikap yang sungguh-sungguh hadir di hadapan Allah dan juga mengambil sikap Allah sendiri di dalam sikap pengampunan kita. Kalau kita mampu mengambil sikap Allah sebagai sikap pengampunan kita, maka saya merasa bahwa kita mudah untuk mengampuni. Renungan Sabda pada kali ini mengajak kita supaya kita membuka hati kita selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi pengampunan, karena pengampunan merupakan syarat untuk memperoleh keselamatan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu sikap belas kasih itu juga mesti ditumbuhkan, tidak sekali jadi, tetapi dari saat ke saat kita belajar bagaimana mengasihi, bagaimana menumbuhkan cinta kasih itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang yang penuh dengan belas kasih, cinta kasih tadi, maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang suka dan mudah untuk mengampuni atas kesalahan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka pada hari ini Tuhan memberikan teladan kepada kita. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada Matius pemungut cukai untuk bertobat, dengan cara bahwa Matius dipanggil oleh Allah untuk menjadi pengikutnya. Kita rasakan dan kita bayangkan, kalau kita ini orang yang penuh dosa, lalu tiba-tiba kita dipanggil oleh, atau disapa, katakanlah demikian, oleh orang-orang yang kita anggap suci hidupnya, yang kita anggap saleh kehidupannya, maka pasti hati kita terenyuh, hati kita luluh atas segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Injil pada hari ini. Mengapa Tuhan Yesus memanggil Matius pemungut cukai yang dinyatakan sebagai orang berdosa oleh orang-orang pada waktu itu? Karena Matius pemungut cukai telah mengambil pajak dan telah disetorkan kepada pemerintahan Romawi, bukan untuk rakyat Yahudi. Oleh karena itu, maka Matius dianggap sebagai orang berdosa karena memungut pajak tadi yang bukan untuk bait Allah atau untuk kepentingan Allah. Tetapi Tuhan Yesus hadir bagaimana menyapa Matius sehingga ia kemudian luluh hatinya dan bahkan mengajak Yesus untuk makan bersama dengan mereka. Dengan demikian, maka Matius akhirnya masuk dalam pengampunan yang sejati dan mengikuti Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai orang-orang yang mungkin kita anggap orang berdosa, yang hidupnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran iman Katolik, atau juga tidak sesuai dengan tata moral kehidupan pada umumnya. Maka beranikah kita seperti Tuhan Yesus memanggil mereka, mendekati mereka, dan bahkan hidup bersama dengan mereka?
Hidup bersama dengan mereka artinya mengikuti alur kehidupan mereka, dan kita mengedukasi, mengajari, mengajak supaya mereka berubah dari kehidupan yang tidak selaras tadi, dari kehidupan yang tidak sesuai tadi, kepada kehidupan yang selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Karena kita telah diberi kuasa untuk mengampuni, maka kita gunakan kuasa itu untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Diberi kuasa artinya diberi kemampuan, karena kita telah dicurahkan Roh Kudus ke dalam hati kita untuk mampu mengampuni orang-orang yang berdosa, mampu menumbuhkan belas kasih terhadap sesama kita. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, semoga kita mampu untuk melakukan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, di dalam keluarga kita, kepada suami, kepada istri, anak-anak, mengampuni dan mengampuni, supaya dibangun kehidupan yang lebih harmonis, yang lebih rohani, sehingga dengan demikian, itulah yang berkenan pada Allah. Maka kita diajak oleh Tuhan pada hari ini, mampu untuk mengampuni. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita menumbuhkan belas kasih, supaya melahirkan pengampunan. Tuhan memberkati. Lentera Sabda.